saja, sampai detik ini, setiap kali saya melihat halte busway di daerah Jakarta Timur, tanganku masih sering gemetar tiba-tiba. Kejadiannya saat jam pulang kantor. Kalian pasti paham bagaimana rasanya jam-jam sibuk di Jakarta. Badan sudah remuk, pikiran sudah di rumah, tapi fisik masih harus dipaksa berjuang di tengah keramaian. Malam itu hujan baru saja reda. Bau aspal basah, aroma yang sangat khas, bercampur pekatnya asap knalpot. Saya berjalan kaki menuju halte. Lampu jalanan yang kuning redup terpantul di genangan air, menciptakan suasana yang entah kenapa terasa sangat sepi meski banyak orang. Saya merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Udara terasa lebih berat, seolah ada yang menekan dadaku. Tapi saat itu saya hanya mencoba berpikir positif. Mungkin hanya terlalu lelah karena lembur. Halte sedang ramai-ramainya. Orang-orang berdesakan, mata mereka terpaku pada layar ponsel masing-masing. Begitu bus datang, semua orang langsung bersiap, termasuk saya. Pintu bus terbuka, hembusan angin dari dalam bus terasa sangat dingin, melebihi dinginnya AC biasanya. Di tengah kerumunan yang saling dorong itu, tiba-tiba muncul seorang nenek. Mengenakan kebaya lusuh, kain jariknya sudah sangat pudar. Beliau menyelinap di antara orang-orang yang badannya jauh lebih besar dengan gerakan yang sangat halus. Terlalu halus untuk seseorang seusianya. Saat saya hendak melangkah masuk ke pintu bus, saya sedikit menunduk untuk membetulkan posisi tas. Di sanalah waktu seolah berhenti. Kaki nenek itu ternyata tidak menggunakan alas kaki dan menabrak kakiku. Tapi ada yang salah. Tidak ada rasa benturan fisik sama sekali. Mataku melihat dengan sangat jelas jika kaki nenek itu tembus melewati kakiku. Rasanya seperti menembus kabut es yang langsung menguap. Dingin itu menusuk sampai ke tulang. Tubuhku kaku seketika. Mulut rasanya ingin berteriak, tapi tenggorokan seperti terkunci. Saya refleks menoleh ke belakang setelah berada di dalam bus. Nenek itu berdiri tepat di belakangku, namun posisinya membelakangiku. Saya hanya bisa melihat rambut putihnya yang kusam dan tercium aroma yang sangat aneh. Baunya seperti tanah yang baru saja tersiram air hujan. Amis, lembab, dan sedikit busuk. Saya segera membuang muka dan mulai perhatikan penumpang lain yang tetap tenang, seolah tidak ada satupun yang menyadari kehadiran sosok ini. Saya mulai berkeringat dingin, padahal suhu di dalam bus sangat rendah, tapi pelipisku basah. Saya sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk turun di halte berikutnya. Tidak peduli harus mencari kendaraan lain. Yang penting saya harus segera keluar dari bus ini dulu. Begitu pintu terbuka, saya langsung turun. Tapi entah kenapa kakiku mendadak lemas dan tidak langsung berjalan pergi. Saya cuma terdiam di peron halte menunggu bus itu bergerak jalan. Ada rasa penasaran yang menyakitkan dan ingin memastikan wajah nenek itu seperti apa. Bus mulai melaju perlahan. Mataku terpaku pada jendela tempat nenek itu berdiri. Beliau masih pada posisi semula, membelakangi arah jalan dan menghadap ke kaca jendela bus. Saat lampu di dalam bus menyorot ke arah kaca, saya melihatnya melalui pantulan. Wajahnya tidak ada mata, tidak ada hidung. Semuanya hanya lubang hitam pekat seperti ruang hampa yang sangat dalam. Hitamnya lebih gelap dari malam manapun yang pernah saya lihat. Sosok itu seolah sedang menatap saya balik melalui pantulan kaca tersebut, seiring bus yang semakin menjauh. Seketika saya benar-benar lemas. Rasanya ingin kencing di celana karena ketakutan yang luar biasa. Saya jatuh terduduk di halte, gemetar hebat dan tidak berani menoleh ke arah manapun lagi. Dan sejam kemudian baru mutusin buat naik ojol aja buat pulang ke rumah. Hingga hari ini, jika harus pulang malam lewat Jakarta Timur, saya lebih memilih memesan taksi online. Kalian yang pernah tinggal di daerah Cikarang pasti tahu gimana rasanya hidup di kos-kosan padat. Salah satunya yang biasa disebut kos 1000 pintu. Lorongnya panjang, gelap, dan kalau malam suasananya berubah jadi benar-benar beda. Waktu itu saya sekeluarga ngekos di sana.
Tetangga persis di sebelah kamar saya itu seorang ibu hamil. Perutnya udah besar banget. Katanya udah masuk 8 bulan. Namanya, saya bahkan gak sempet tahu nama lengkapnya. Kita cuma sempet ngobrol siang hari di depan kamar. Dia bilang suaminya kerja di luar kota. Jadi dia sendirian di situ nunggu hari kelahiran. Kasian, itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Wajahnya pucat, tapi dia selalu senyum tipis kalau papasan. 3 hari setelah obrolan itu, kejadian ini dimulai. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Suami saya sudah tidur pulas, anak-anak juga. Tapi saya kebangun karena dengar suara air keran dari kamar sebelah. Bukan cuma suara air biasa, suaranya kencang banget. Kayak keran dibuka maksimal sampai airnya tumpah-tumpah ke lantai kamar mandi. Syur, syur. Awalnya saya diamkan saja, tapi makin lama suara itu makin berisik. Dan yang bikin darah saya mendadak dingin, ada di sela-sela suara air itu ada suara siulan. Lembut tapi nadanya sangat monoton, kayak lagi nyanyi Nina Bobo buat bayi. Saya refleks duduk. Perasaan saya nggak enak. Apa si ibu ini ketiduran? Atau dia jatuh di kamar mandi, pikir saya. Saya beranikan diri bangun, lalu ngetuk dinding kamar yang membatasi saya sama dia. Mbak, airnya tumpah itu mbak. Nggak ada jawaban. Cuma suara air yang makin deras dan siulan yang makin melengking. Hampir setengah jam saya nunggu di balik dinding, terus-terusan manggil, tapi hasilnya nihil. Saya mulai panik. Saya bangunin suami. Muka saya pasti pucat banget waktu itu. Suami saya juga bingung pas dengar suara air yang sebegitu kencangnya. Saya coba miss call Irma, tetangga sebelah satunya lagi. Ternyata dia juga kebangun. Dia tanya lewat chat, "Mbak, itu kamar sebelah airnya kenapa ya? Kok nggak berhenti-berhenti?" Akhirnya kami sepakat keluar. Jam 3 subuh. Lorong kosan itu gelap, cuma ada lampu neon kecil yang kedip-kedip di ujung. Saya sama Irma berdiri di depan pintu kamarnya. Keadaan di dalam gelap gulita. Cuma ada cahaya kuning redup dari arah kamar mandi yang pintunya terbuka sedikit. "Mbak, bangun mbak!" Kami gedor-gedor pintunya. Kami takut dia pingsan karena kondisinya lagi hamil besar. Saya udah mulai nangis, kebayang hal-hal buruk. Saat kami semua lagi panik-paniknya, suami saya coba gerak-gerakin gagang pintunya. Niatnya mau cek apa dikunci dari dalam. Tiba-tiba, brak! Dari arah dalam, ada yang ngegedor pintu itu kencang banget. Bukan pakai tangan, tapi kayak ada beban berat yang ditabrakin ke pintu. Dan gagang pintunya gerak-gerak naik turun dengan kecepatan yang gak masuk akal. Tak, 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 tak. Gue histeris. Gue mundur sampai hampir jatuh. Siapa yang ada di dalam? Kenapa dia nggak jawab tapi malah ngamuk di balik pintu? Penghuni kos lain mulai keluar. Semua nanya ada apa. Suasana jadi kacau. Beberapa orang bawa senter. Rencananya mau dobrak pintu itu. Di tengah keributan itu, bapak kos lari-lari dari arah tangga. Mukanya bingung lihat kami rame-rame di depan kamar itu. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut subuh begini?" tanya bapak kos. Suami saya jelasin, "Pak, ini ibu yang di dalam kayaknya kenapa-kenapa." Dipanggil nggak jawab, air nyala terus, tapi tadi ada yang nendang pintu dari dalam kencang banget. Seketika, muka bapak kos berubah jadi pucat pasi. Dia lihat kami satu-satu dengan pandangan kosong. "Ibu siapa?" tanyanya pelan. "Ya, ibu yang hamil itu, Pak, yang baru pindah seminggu lalu." Bapak kos telan ludah, suaranya bergetar. "Loh, ibu itu sudah pindah 2 hari yang lalu, Mas. Kamar ini sudah kosong. Saya sendiri yang kunci dan bawa kuncinya." Detik itu juga, suara air yang tadinya kencang banget di dalam kamar mendadak berhenti total. Hening. Kami semua terpaku. Kalau kamar itu kosong dan dikunci dari luar, terus siapa yang tadi bersiul? Siapa yang tadi ngamuk di balik pintu? Dan siapa yang saya ajak ngobrol siang-siang itu?